baik ya Bapa Engkau dalam hidup kami Yesus. Biarlah lagu ini Tuhan gak cuman sekedar jadi sebuah lagu Tuhan. Tapi biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan benar-benar menjadikan Engkau ya Bapa satu-satunya ya Bapa sumber dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pada saat kami menaruh harapan kepada Engkau, Engkau turun tangan ya Bapa untuk memberkati kami, untuk menyembuhkan kami dan memulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Juga hari ini ya Bapa, sebentar lagi firman-Mu akan disampaikan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang jamah setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Jangan Kau lewatkan ya Bapa satupun ya Bapa. Engkau yang berikan ya Bapa telinga ya Bapa seorang murid yang mau mendengar. Engkau yang berikan hati ya Bapa seorang hamba yang mau diubahkan. Dan juga Engkau ya Bapa yang sembunyikan hamba-Mu yang menyampaikan firman di belakang salib-Mu. Biarlah Tuhan apapun yang hamba sampaikan bukan lagi keluar dari mulut hamba ya Tuhan. Tapi hanya daripada Engkau yang ingin berbicara untuk jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Buat setiap saudara yang sudah siap mendengar firman, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Saya percaya kata pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Dan kata Tuhan Yesus kita harus saling menyayangi, betul? Ya, jadi aku baru pertama kali untuk dipercaya sama Mami buat bawa firman di doa malam hari ini. Perkenalkan namaku Januar, Bapak Ibu. Halo. Terima kasih atas sambutan yang hangat ya. Ya, aku jadi salah satu pelayan di Youth sebagai salah satu leader di sana. Saya menjabat sebagai seorang pengawas area PA. Selain itu juga sebagai ketua dari Sound System Youth dan juga melayani sebagai ketua divisi Sport and Art Activity Bapak Ibu. Nah hari ini Bapak Ibu malam ini aku pengen bawain firman Tuhan dengan tema, boleh dikeluarin slide-nya? Sering. Oke, tema malam hari ini Bapak Ibu adalah pelayan Tuhan. Boleh saya tahu hari ini yang sudah di sini tempat ini yang udah melayani Tuhan, boleh angkat tangannya? Puji Tuhan, ya luar biasa. Berarti ada juga yang belum melayani Tuhan ya, tidak apa-apa. Tapi Bapak Ibu, saya pun di sini pun sebagai seorang pelayan Tuhan dan aku pernah bertanya-tanya dalam hidupku. Boleh di next slide? Mungkin ini pernah juga terfikirkan di pikiran kita ya waktu kita melayani Tuhan ya. Mengapa kita mau bayar harga untuk Tuhan gitu. Kadang tuh waktu awal ngelayanin Tuhan tuh ya emang ada rasa menggebu-gebu ya. Pertama kali kita percaya sama Tuhan, kita bayar harga buat Tuhan. Cuman makin lama melayani Tuhan gitu kan, dipercaya jadi PKS. Ada yang PKS Bapak Ibu? Ada ya, banyak ya PKS di sini ya. Kita dipercaya jiwa, kita mulai follow up jiwa-jiwa, kita deketin jiwanya menjauh dari kita, ya. Udah gitu, kita kalau dia ada masalah kita tanyain, kamu masalahnya kenapa gitu kan, kita tanyain gitu kan, nih PKS udah pada senyum-senyum udah mulai relate ya. Kita doain Bapak Ibu, ada gak yang pernah ditelepon anak komselnya subuh-subuh buat curhat? Belum ada ya, saya pernah Bapak Ibu, malam-malam ditelepon gitu ya, udah ngantuk, oh iya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Gak tahu deh tuh dia denger apa enggak. Tapi kadang tuh kita berpikir gitu, kita ngelayanin Tuhan tuh bayar harga, kenapa ya saya mau ya. Padahal dapetnya capeknya doang gitu ya. Giran masalahnya udah kelar, kita doain gitu kan. Udah santai hidupnya, udah lurus, anaknya gak ada, ngilang. Ya. Yang mungkin ada pelayanan profetik, nah istri saya pelayanan profetik tuh dia tuh. Istri. Iya. Mungkin Mami sengaja pilih setelah menikah ya. Tapi pelayanan profetik tuh ya saya pikir kok mau ya. Kan kalau profetik tuh pelatihannya setiap hari Sabtu gitu kan. Malam minggunya juga yang muda-muda gak bisa malam mingguan ya sama pacarnya ya. Karena saya korbannya. Saya nungguin dia latihan kan saya gak bisa malam mingguan jadi sama dia kan. Udah gitu latihan capek-capek ya kan, besoknya tampil baru datang paling awal.
Udah gitu, udah sampai tampil, udah main musik segala macem, ada aja yang komplain gitu kan, yang julid. Kok mainnya gitu sih? Gitu. Sakit bener itu dengernya ya. Tapi Bapak Ibu, hal-hal seperti itu tuh secara manusiawi akan muncul di hidup kita gitu ya. Kita akan bertanya, kenapa ya kok saya mau ya bayar harga buat Tuhan gitu kan. Nah, kalau misalkan pertanyaan seperti ini muncul di pikiran Bapak Ibu, itu sebenarnya ada salah satu, maksudnya ada hal yang salah dengan motivasi kita melayani Bapak Ibu. Walaupun terdengar manusiawi ya. Nah, Bapak Ibu makanya hari ini kita pengen belajar sebenarnya tentang melayani Tuhan tuh seperti apa sih? Terus habis itu gimana sikap kita dalam melayani Tuhan seharusnya seperti apa? Boleh di next slide Willy? Apa yang dimaksud dengan melayani Bapak Ibu? Kita samakan dulu nih pengertian kita tentang maksudnya melayani Tuhan tuh apa sih. Nah kalau kita googling ya Bapak Ibu ya, ini kan karena berhubung saya bukan pendeta juga ya. Tapi kalau kita googling sebenarnya melayani itu kalau misalkan dalam bahasa Yunaninya itu disebut dengan diakoni. Atau mungkin kita sering dengar makanya ada persembahan diakonia gitu kan. Nah artinya melayani apa sih sebenarnya? Boleh di next. Melayani adalah memberikan pertolongan dan memberikan diri seutuhnya kepada orang yang dilayani Bapak Ibu. Nah perhatiin di sini ada kata memberikan pertolongan dan memberikan diri seutuhnya. Gak boleh dipisahin ya Bapak Ibu ya. Karena kalau misalkan kita pisahin, cuman dengan memberikan pertolongan aja kepada orang yang dilayani, itu namanya bukan melayani, itu namanya menolong Bapak Ibu. Boleh di next slide? Next, nah ini dia. Kadang tuh kalau kita tuh salah kaprah tentang yang namanya melayani dan menolong Bapak Ibu. Nah kalau membantu, itu tuh sifatnya pasif Bapak Ibu. Hanya mau bekerja kalau disuruh. Contohnya gimana? Saya kan di rumah dipanggilnya War ya. War, bantuin mama cuci piring gitu. Jadi disuruh dulu baru kita mau cuci piring. Gitu kan. Nah itu namanya seorang anak menolong ibunya untuk melakukan pekerjaan rumah. Cuci piring. Jadi harus disuruh dulu baru dia mau melakukan sesuatu. Terus berikutnya apa? Orientasinya tuh di upah atau di hasil Bapak Ibu. Jadi yang ada di pikirannya adalah setelah saya melakukan sesuatu nih, aku dapat apa? Setelah saya nolongin mama nih, mama aku kan udah cuci piring gitu kan. Boleh dong minta beliin game baru gitu kan. Nah ini orang tua udah mulai senyum-senyum. Banyak ya anak yang kayak gitu ya. Begitu diminta tolong mikirnya hasil ya, reward aja gitu kan. Terus yang ketiga ciri-cirinya adalah tidak memberikan yang terbaik atau seadanya aja. Ya iya kan soalnya orientasinya hasil, orientasinya upah gitu kan. Pengennya ya pada saat kita melakukan sesuatu ya aku dapat sesuatu. Makanya gak pernah memberikan yang terbaik. Kecuali dikasih upahnya lebih baru kita memberikan terbaik. Saya disuruh cuci piring sama mama saya. Di situ ada gelas sama sendok saya gak cuci. Ya kan cuma suruhnya cuci piring gitu kan. Ya. Nah itu jadi gak mau memberikan yang terbaik seadanya aja. Itu yang namanya membantu Bapak Ibu. Makanya orang yang membantu disebutnya pembantu. Nah, jadi selama ini yang anak-anak nih, kalian tuh anak atau pembantu di rumah. Nah anak ya harusnya ya. Nah tapi kalau misalkan melayani Bapak Ibu, ciri-cirinya apa? Yang pertama adalah aktif. Ngelihat dulu kebutuhan yang, maksudnya gak perlu disuruh, langsung lihat ada kebutuhan apa. Jadi contohnya saya lagi ya, saya kan seorang anak yang melayani di rumah ya. Gitu. Saya lihat, cucian banyak nih gitu kan. Tadi mama udah masak, kita cuciin piringnya, gitu. Kita cuciin piringnya. Terus orientasinya kepuasan dari orang yang dilayani. Jadi bukan lagi tentang pikir pada saat aku cuci piring aku dapat apa nih. Tapi mikirin kayak pada saat aku cuci piring mama disenangkan atau enggak. Gitu kan. Makanya cuci piring ya kan di situ semua deh cuci piring, cuci sendok, cuci gelas gitu kan. Lantai semua dicuci sampai bersih dari rumahnya deh. Itu namanya melayani Bapak Ibu. Nah ciri-ciri berikutnya adalah memberikan yang terbaik lebih dari apa yang diminta Bapak Ibu. Karena apa? Karena tujuannya adalah kepuasan dari orang yang dilayani. Ini yang disebut namanya pelayan Bapak Ibu.
Ini yang namanya karakter melayani yang sejati. Nah, jadi kalau misalkan kadang selama ini kita bertanya, selama ini aku ngakunya pelayan Tuhan. Nah, kalian cross check sendiri aja nih, sebenarnya kali ini jadi pembantunya Tuhan atau jadi pelayannya Tuhan Bapak Ibu. Oke? Nah, kalau misalkan kita udah ngerti nih bedanya apa, boleh di next slide. Nah, apa iya Tuhan sebenarnya perlu layani? Karena kan kalau misalkan kita balik ke pengertian melayani adalah menolong orang, terus habis itu dan menyerahkan diri seutuhnya untuk orang yang dilayani, betul? Nah, kalau gitu apa iya kalau misalkan kita melayani Tuhan kita perlu gitu kan? Karena kan ya masa melayani Tuhan menolong Tuhan? Orang kan ya kita kan berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya masalah saya banyak. Justru yang seharusnya menolong ya Tuhan menolong saya. Ini yang sebenarnya salah kaprah Bapak Ibu. Kita mau next slide, kita mau baca kebenarannya hari ini. Kita mau baca di 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ada amin? Amin Bapak Ibu. Nah di sini ditulis layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Tapi ada tujuannya di akhir di ayat 11 supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan Bapak Ibu. Mungkin agak sulit dimengerti, aku cari tahu di ayat terjemahan sederhana Indonesianya di next will. Di ayat 11b dikatakan seperti ini. Dengan begitu Allah akan dimuliakan melalui segala sesuatu yang kita kerjakan. Oke, jadi konteks pertama dari melayani adalah supaya Allah dimuliakan. Kristus Yesus memberikan kemampuan itu. Jadi Allah dimuliakan, Yesus Kristus yang telah memberikan kemampuan kita. Tadi kan yang berbicara hendaklah berbicara, yang melayani hendaklah melayani. Kepada kita, dialah yang berkuasa dan pantas untuk dipuji. Jadi Bapak Ibu, dari 1 Petrus 4 ayat 11 ini, sebenarnya kita tahu tujuan kita melayani supaya apa? Supaya orang bisa lihat kalau misalkan kita dapat kemampuan dari Allah untuk melayani sesama. Dan untuk satu tujuan supaya nama Allah dimuliakan. Jadi orang bisa lihat, oh si Januar mau ya datang pagi ya buat pelayanan ya. Oh Claudia mau ya buat nyanyi dari pagi sampai siang ya. Sebenarnya supaya orang lihat, oh Tuhan memberikan kemampuan kepada dia. Tuhan Yesus telah mati buat kita untuk memberikan kemampuan supaya Allah bisa dimuliakan Bapak Ibu. Oke, jadi konteksnya jangan salah nih, jangan sampai melayani supaya kita terlihat keren, tapi melayani supaya Allah dimuliakan, ya kan? Nah, kalau kita mengerti dengan melayani Allah bisa dimuliakan Bapak Ibu, ada yang ingat pelajaran SPK pertama tentang apa? Tentang keselamatan ya Bapak Ibu ya. Ini gara-gara dosa Adam dan Hawa, betul ya, gara-gara abang Adam gitu kan. Dia berdosa, akhirnya kita semua ketimpa dosa ya kan. Terus ayat Roma 6 ayat 23 berkata upah dosa ialah maut. Seharusnya secara teori Bapak Ibu, kalau kalian ingat di buku SPK, manusia dan Allah tuh jadinya terpisah karena dosa. Oke, nah karena terpisah karena dosa itu, manusia yang tidak mengenal Allah tidak bisa merasakan kasih Allah Bapak Ibu. Secara teori itu nggak mungkin ya, walaupun ya Allah dengan kuasanya bisa aja ya kayak dia nyamperin Paulus atau segala macamnya. Tapi secara general, secara umum, manusia yang nggak mengenal Allah nggak bisa merasakan kasih Allah. Karena terpisah dengan dosa, Allah tidak bisa bersatu dengan manusia. Nah tugas kita Bapak Ibu yang sudah percaya sama Tuhan, yang sudah bersatu dengan Tuhan, kitalah yang membawa kasih tersebut kepada mereka. Jadi kalau pertanyaan, perlu nggak sih kita tolong Tuhan? Quote on quote tolong Tuhan, ya perlu. Karena cuma kita yang bisa memperkenalkan kasih Allah kepada orang yang belum mengenal Allah.
Jadi itulah fungsi pelayananmu yang sesungguhnya Bapak Ibu. Nah kalau kita mengerti pelayanan kita untuk menyenangkan Allah dengan kita melayani orang lain bisa merasakan kasih Allah Bapak Ibu. Makanya ayat 1 Petrus 4 ayat 11 hal-hal tentang pelayanan Bapak Ibu yang sudah pelayanan. Ini tuh gak bisa dipisahin sama ayat Roma 12 ayat 1. Boleh di next Will? Kita sedikit banyak baca ayat ya hari ini ya Bapak Ibu ya. Kita mau baca sama-sama versi Indonesia yang sebelah kanan saya. Oke, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara dari kemuliaan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mungkin Bapak Ibu pas baca, apa hubungannya ayat ini dengan melayani? Sebenarnya kan gak ada kata melayani di sini ya. Kalau kita cari versi bahasa Inggrisnya, saya bacain buat Bapak Ibu semua. My Christian friends, halo teman-teman sesama pengikut Tuhanku gitu kan. Ini kata Paulus gitu kan. God has been very kind to us. Tuhan tuh sangat baik kepada kita gitu. Karena itu, because of that, I really want you to serve God with your whole life. Jadi ternyata dalam terjemahan bahasa Inggrisnya Paulus ngomong ke jemaat di Roma, karena Tuhan sangat baik sama kita, aku sangat ingin kamu untuk melayani Tuhan dengan seluruh hidupmu. Offer your bodies to Him like a sacrifice that continues to live. Sembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang terus menerus. Serve Him with everything that you have and that will please Him. That is the true way to worship God. Itu adalah penyembahan yang sejati. Ternyata pada saat kamu mengerti pengertian pelayanan adalah dimulai dari kita harus menyenangkan Tuhan dan satu-satunya cara untuk menyenangkan Tuhan adalah dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kan di sini kan serve God with your whole life Bapak Ibu. Kita mengerti Bapak Ibu kalau ternyata pelayanan itu bukan dimulai dari komsel kita. Pelayanan itu enggak dimulai dari pelayanan mimbar kita. Pelayanan itu enggak dimulai dari kamu jadi PKS. Tapi pelayanan itu dimulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi ini bukan seberapa banyak pelayanan yang kita ambil. Bukan seberapa banyak si Januar melayani ini dan ini gitu ya. Tapi ini masalah tentang setiap harinya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah bentuk pelayanan yang sejati. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Jadi jangan pernah ngomong ke Tuhan ya, kita datang ke Tuhan ya. Tuhan Yesus gitu kan. Biasa kan kalau doa gitu ya. Tuhan Yesus, aku udah ngelayanin Tuhan loh. Hari ini aku udah capek banget ngurusin anak-anak komselku gitu kan. Hari ini aku udah bawa konsumsi, aku udah bawa gitar, aku yang main gitar, aku yang firman. Pokoknya komsel saya aja gitu kan. Mau dong Tuhan dapat berkat? No, enggak. Bahkan sampai suatu saat, misalkan sampai tidak ada jemaat yang untuk dilayani, hidup kita itu tetap hidup untuk melayani Tuhan. Ya kalau misalkan ngakunya PKS nih, tapi nggak punya anak untuk digembalakan, apakah iya dia berhenti jadi PKS? Enggak kan? Kalau misalkan Asher nih nggak ada jemaat yang datang gitu, terus habis itu di ibadah kosong, apakah iya dia berhenti melayani Tuhan? Kan tidak. Jadi ternyata pelayanan yang sesungguhnya bukan seberapa banyak yang kita lakukan, tapi seberapa banyak kita menjadikan tubuh kita menjadi sebuah persembahan yang berkenan kepada Allah. Amin? Amin Bapak Ibu. Oke, nah boleh di next slide? Gitu ya. Makanya Bapak Ibu, karena kita sudah mengerti sekarang tentang hal tersebut, kita pengen belajar hari ini. Aku pengen ingetin untuk kita semua, ini juga sebagai reminder buat aku ya. Bagaimana menjadi seorang pelayan yang baik. Sebenarnya banyak banget karakteristiknya, cuman hari ini aku pengen bawain 3 poin aja. Oke, yang pertama adalah mau bayar harga. Kita mau baca dulu nih 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Nanti yang bawahnya belakangan aja ya Bapak Ibu ya. Kita mau baca bareng-bareng lagi biar gak ngantuk. 1, 2, 3. Bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia,
Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak, amin. Ini ada lagunya ya Bapak Ibu ya. Bukan dengan barang fana, ya. Tahu ya lagunya Bapak Ibu ya. Saya pengen lanjutin cuman suara saya fals, kasihan nanti Bapak Ibu. Tapi by the way aku punya cerita tentang soal bayar harga ini Bapak Ibu. Kalau kan tadi saya udah singgung di awal kalau saya adalah aktif melayani di youth ya. Ini kalau sekarang kalau ngeliat anak-anaknya tuh rasanya seneng banget. Kenapa? Karena dulu waktu youth pertama kali dirintis itu tuh sedikit banget yang mau bayar harga. Tapi sekarang kita lihat udah ada orang yang mau dipercaya jadi PKS, dia sungguh-sungguh melayani. Udah ada yang bisa dipercaya jadi ketua retret dan segala macamnya. Jadi aku sangat bersyukur gitu ngelihat perkembangan anak-anak youth di tempat ini gitu ya. Tapi di balik rasa syukur itu Bapak Ibu, tahukah pada saat awal-awal gitu ya, ada aja loh anak yang bikin kesel gitu ya. Bikin kesel kayak gimana sih, misalkan kayak gini Bapak Ibu, kayak contohnya saya sebagai PK sudah mempercayakan jadwal gitu ya. Oke, pokoknya hari ini kamu pelayanan gitar ya, kamu pelayanan firman, kamu pelayanan konsumsi gitu kan. Biasa kita kan komsel udah dijadwalin 1 bulan sebelumnya gitu ya. Udah deket-deket hari H, ada aja lu yang ngebatalin lu. Ya, pernah gak komsel umum kayak begitu? Ini komsel lihat dulu awal-awal banyak banget yang ngebatalin hari H gitu kan. Kita kan sebagai PKS ya, aduh gue pengen marah tapi kata Tuhan ampuni gitu kan ya. Alasannya ada-ada aja lagi, ada yang alasannya, ya kok sorry ada acara keluarga dadakan. Acara keluarga dadakan apa lu malam Jumat gitu kan. Hari Jumat acara keluarga gitu ya. Ada juga yang alasannya tuh saya ingat banget tuh lucu, dia bilang mau belajar gitu kan. Terus kan itu hari Jumat, kamu kan bisa belajar Sabtu Minggu, aku gituin gitu kan. Dibalikin lagi sama dia, iya kok tapi Sabtu Minggu kan waktunya main-main. Ya Tuhan Yesus. Ya firman, tapi Sabtu Minggunya mau main Bapak Ibu. Walaupun alasannya bagus ya, alasannya mau belajar ya udahlah ya kita kasih ya. Tapi Sabtu Minggunya mau main gitu kan, jadi yang dikorbanin komsel gitu kan. Apalagi alasannya, kadang aku catat tuh lucu-lucu tuh. Ada yang jujur banget gitu ya. Ini emang dia gak ngebohong sih, kenapa kamu gak bisa datang gitar hari ini? Ya kok mau nonton sama temen, datar lagi. Mau nonton sama temen, ya Tuhan dia mau nonton sama temen. Gitu ya, ngelus-ngelus dada gitu. Maksudnya gini Bapak Ibu, kadang tuh ya kita secara gak sadar ya, bahkan kita tuh ngelakuin hal yang sama kayak mereka. Kita terlalu menganggap remeh sebuah pelayanan. Harus disadari Bapak Ibu kalau melayani adalah sebuah kehormatan. Ya, amin? Amin. Jangan sampai kita hitung-hitungan sama Tuhan gitu ya. Aduh kalau misalkan gua hari ini pelayanan komsel gitu kan ya, 2 jam gua komsel, gua udah hilang cuan berapa banyak nih gitu. Nah, alasannya mungkin baik, aduh kalau misalkan gua komsel nanti anak gua kehilangan waktu nih sama anak gua. Coba kita refleksi Bapak Ibu. Bayar harganya sudah mentok apa belum nih? Apa masih hitung-hitungan untung rugi kayak pembantu? Apakah sudah kita benar-benar bayar harga untuk Tuhan gitu kan? Jangan sampai Tuhan hitung-hitungan balik sama kita. Karena ya Bapak Ibu ya, kita tuh ditebus dengan harga yang sangat mahal. Jangan dibalik, jangan sampai kita melayani Tuhan dulu kita baru dapat sesuatu sama Tuhan. No, kita sudah mendapatkan yang terbaik, baru kita mau melayani Tuhan. Seharusnya kan seperti itu ya. Di sini ditulis bukan dengan barang yang fana Bapak Ibu. Sadari kalau di dunia ini yang kita bisa lihat itu semuanya fana loh. Semuanya tuh ada umurnya. Mobil baru bakal jadi mobil lama. Yang muda akan jadi tua. Yang kelihatan kinclong akan jadi gak kinclong. Semuanya fana. Tapi kita ditebus sama Tuhan dengan sesuatu yang tidak fana. Yang sesuatu yang kekal gitu.
melebihi emas dan perak. Bapak Ibu, aku suka banget sama perumpamaan di Matius 18 ya. Ini tuh sebenarnya tentang perumpamaan tentang pengampunan kalau nggak salah ya. Nah, ceritanya Bapak Ibu seharusnya sudah pernah dengar, aku rangkumin sedikit, tapi di situ dibilang hal tentang pengampunan dosa itu tuh sama seperti pada saat ada seorang raja yang sedang melakukan perhitungan dengan hambanya. Ya kan? Lalu datanglah seorang hamba, terus habis itu begitu dilihat ternyata hamba ini punya utang sebesar, ada ingat? Berapa? Tebak-tebak aja gak Bapak? Sebesar 10.000 Bapak Ibu. 10.000 talenta ya. Terus habis itu akhirnya si raja ini berkata, hutang kamu nih gede banget gitu kan. Kamu pasti gak bisa ngelunasin. Kalau gitu dia dapat hukuman, disuruh jual semua hartanya, bahkan istri sama anaknya pun ikut dijual supaya dia bisa ngelunasin hutang. Nah hambanya ini Bapak Ibu, dia minta tolong sama rajanya, raja tolonglah jangan kayak gitu, kasih keringanan buat saya. Terus abis itu barulah masuk ke Matius 8 ayat 27 ini. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita telisik lebih dalam lagi tentang ayat ini, kalau saya yang jadi rajanya ya, akan lebih masuk akal kalau misalkan Claudia ngutang sama saya nih, contoh itu kan. Kalau dia ngutang, terus habis itu dia nggak sanggup bayar, daripada saya hapuskan hutangnya, lebih baik saya bilang kayak gini, ya udah deh kalau gitu saya kasih perpanjangan waktu 2 bulan gitu kan. 2 bulan lagi kamu datang, kamu ngelunasin lah hutangmu, gitu ya. Kan daripada kita hilang 10.000 talenta gitu kan ya, nggak ada cuan-cuannya gitu, udah ngutangin nggak dapet kembalian duit gitu kan. Mendingan ya udah kasih perpanjang waktu, ada kemungkinan dia masih bisa balikin. Tapi di sini kenapa ditulis tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan Bapak Ibu? Karena raja ini mengerti mau sekerja keras apapun hambanya bekerja, dia nggak akan sanggup untuk bayar hutangnya. Hamba ini sebenarnya seperti kita Bapak Ibu. Hutang tuh seperti, dosa tuh seperti hutang Bapak Ibu. Itu harus dilunasi. Tadi kan kita udah sepakat ya di awal kalau pelajaran SPK, karena dosa kita semua tuh menuju kepada kebinasaan. Makanya karena Tuhan sadar kita sampai kapanpun gak bakal bisa ngelunasin hutang dosa itu, dia sendiri yang turun untuk ngelunasin hutangnya. Karena dia tahu gak ada yang bisa ngelunasin. Diberikan contohnya tuh 10.000 talenta. Kalau Bapak Ibu pernah cari tahu ya, 1 talenta itu harganya tuh 6.000 dinar Bapak Ibu. Jadi kalau dia punya hutang 10.000 talenta, 1 talentanya 6.000 dinar, berapakah hutangnya? 60 juta. Laktap. Jauh Bapak Ibu. Nah tapi 60.000 dinar, 1 dinar itu adalah upah kerja satu hari Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kamu punya hutang sebesar 60 juta dinar, untuk melunasi hutang tersebut kamu harus bekerja selama 60 juta hari Bapak Ibu. Coba dibagi 60 juta dibagi 360. Banyak tuh, anak cute dan nyeletuk tuh. 1666 tahun Bapak Ibu buat ngelunasin 10.000 talenta. Jadi kalau konsep reinkarnasi itu beneran ada, lu udah hidup mati, hidup lagi itu belum utang lunas ya. Lu mesti kerja terus buat ngelunasin utang. Jadi sebuah ketidakmungkinan untuk kita bisa ngelunasin hutangnya. Makanya Tuhan sendiri turun buat ngelunasin. Jadi Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Kita sudah mendapatkan yang terbaik loh Bapak Ibu. Kita udah kerja, kita tuh dibayar di muka baru jadi pelayan Tuhan. Seharusnya pelayananmu, seharusnya jadi ushermu, seharusnya jadi worship leadermu, itu adalah bentuk syukurmu. Pada saat kamu menjaga hidupmu, kamu bangun hubungan sama Tuhan, kamu sadar, oh Tuhan baik banget ya sama hidup saya mau melayani Tuhan. Jadi bukan melayani Tuhan dulu, tapi sadari itu Bapak Ibu, kalau hidup kita adalah persembahan yang sejati. Persembahkan ke Tuhan, kamu otomatis akan punya rasa, oke, aku mau melayani. Amin. Jangan sampai Tuhan yang hitung-hitungan sama kita.
ya. Jadi kalau misalkan ada dihadapkan pilihan ya anak-anak youth mau nonton atau komsel ya, pilihlah komsel. Amin. Amin ya. Itu yang pertama. Mau bayar harga. Yang kedua, menjadikan Tuhan yang terutama. Seperti yang kita singgung di awal Bapak Ibu, salah satu sikap pelayan adalah orientasinya bukan hasil. Amin. Orientasinya tapi dari orang yang dilayani. Makanya orientasi kita melayani itu harusnya yang jadi utama adalah Tuhan Bapak Ibu. Nah aku pengen bagiin sebuah cerita yang jarang kita baca di Alkitab ya. Tapi begitu aku baca terus kayak keren banget ya bisa begitu ya. Jadi ini cerita tentang Daud Bapak Ibu. Kita mau baca 1 Tawarik 17 ayat 6. Aku mau sekarang anak-anak cute aja yang baca ya. Yang merasa dirinya muda juga boleh baca ya Bapak Ibu ya. Amin. 1, 2, 3. Bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku demikian. Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Nah aku pengen ceritain sedikit konteks dari firman ini ya. Jadi kalau kita baca firman ini di 1 Tawarik 17 sebenarnya dari ayat 1 Bapak Ibu. Kalau kita baca secara datar, ini tuh gak akan jadi ayat yang keren Bapak Ibu. Tapi ini ceritanya tentang ini, jadi ceritanya tentang Raja Daud. Raja Daud itu tuh anggaplah di 1 Tawarik 17 ini sudah sampai di posisi yang cukup stabil lah. Jadi kerajaan di sekitarnya kerajaan Israel tuh sudah tentram, udah pada takut gak berani perang sama Raja Daud. Raja Daud tuh udah terkenal gitu kan. Suatu hari Raja Daud lagi jalan-jalan gitu kan di kerajaannya gitu kan. Terus abis itu saat dia lagi jalan-jalan, dia ngeliat ke tabut perjanjian dengan Allah. Terus dia lihat, kok tabut perjanjian dengan Allah cuman ada di tenda ya. Itu kan tempatnya dulu bangsa Israel untuk ketemu sama Allah. Kok cuma tempat nyimpennya tuh di tenda. Sementara dia dalam hati, aku sebagai raja, aku tinggal di sebuah istana yang terbuat dari kayu aras. Gak tahu deh kayu aras tuh kayu jati atau kayak apa, cuman kayaknya itu bagus lah ya. Karena itu Raja Daud yang make gitu kan. Terus habis itu tiba-tiba terfikir sama Raja Daud, ya kan. Tuhan, masa aku raja di dunia aja tinggalnya di kayu aras. Kok Allah tempat ketemu sama Allah itu cuma di tenda. Aku pengen ngebangun deh gitu. Aku pengen ngebangun deh bait Allah. Ya kan. Terus sebelum dia melakukan itu, dia konsultasi dulu ke Nabi Nathan. Ya kan, ya Nabi Nathan mungkin ibaratnya kayak mentornya Daud lah. Karena kan Daud ada apa-apa nanya dulu ke Nabi gitu kan. Nabi Nathan gitu kan, aku pengen ngebangun bait Allah nih gitu kan. Terus diceritain lah motivasinya kenapa mau ngebangun bait Allah. Terus Nabi Nathan gitu kan mikir ya, bagus tuh idenya gitu kan, bener gitu kan. Masa iya kamu raja di dunia tinggalnya tempat bagus tapi sekarang Allah tinggalnya di tenda gitu kan. Udah bangun deh gitu. Setelah Nabi Nathan ngomong gitu Bapak Ibu, malamnya Tuhan datang ke Nabi Nathan lewat mimpi. Terus keluarlah kalimat ini. Jadi bacanya kayak gini. Tuhan Yesus ngomong ke Nabi Nathan gitu ya. Allah ngomong ke Nabi Nathan. Selama aku ngembara sama-sama orang Israel, emang pernah aku ngucapin firman buat ngebangun bait Allah. Nah kira-kira kayak gitu tuh. Jadi Tuhan tuh ngomong ke Nabi Nathan seolah-olah kayak, emang lu siapa yang suruh lu bangun bait Allah gitu. Gue gak pernah suruh lu bangun bait Allah kok. Gitu. Nah kira-kira ayatnya kayak gini. Bapak Ibu, ada yang tahu bait Allah yang bangun siapa enggak? Salomo. Anaknya Raja Daud. Jadi yang punya ide Daud, yang ngumpulin duitnya Daud, yang punya tergerak hatinya juga Daud. Cuman kata Tuhan, enggak Daud, aku gak mau kamu bangun. Yang bangun harus Salomo. Nanti ada lagi nih di bawahnya, kalau misalkan yang bangun bukan kamu. Gitu kan. Kalau saya jadi Daud, makanya saya gak jadi Daud ya Bapak Ibu ya. Gila aja. Orang saya yang perang lawan bangsa sekitar saya yang kerja keras. Masa nanti kreditnya buat anak saya, ya walaupun waktu itu belum tahu ya kalau yang bangun Salomo ya, Tuhan belum kasih tahu. Tapi yang keren dari Raja Daud adalah Daud mengerti akan hal tersebut. Karena apa? Karena Daud menjadikan Allah sebagai yang terutama dari hidupnya.
Amin. Coba Bapak Ibu, pernah gak sih kadang kita maksa supaya kehendak kita tuh jadi sama Tuhan? Sesimpel kayak padahal Raja Daud tuh punya rencana tuh gak ada yang bilang buruk, bahkan sangat baik. Bahkan Nabi Nathan pun seorang nabi bilang kalau misalkan idemu sangat bagus gitu. Tapi kalau misalkan kata Tuhan enggak, ya enggak. Dulu saya adalah orang yang tanpa sadar jatuh ke dalam hal tersebut Bapak Ibu. Jadi saya adalah tipe yang sangat menyiapkan segala sesuatunya dengan baik gitu. Bahkan dalam masa persiapan merit dengan Claudia juga dulu, begitu saya merit, saya bilang, Claudia aku pacaran untuk merit gitu kan. Terus habis itu baru berapa bulan pacaran kita udah susun anggaran tuh, anggaran rumah tangga gitu kan maksudnya. Buat pernikahan kita nanti gitu kan. Pokoknya kita harus nabung sekian gitu ya. Kita kalau nggak sampai sekian kok kita puasa ya. Pokoknya harus tabung sekian gitu ya buat merit gitu ya. Langsung udah di fortune lah, direncanain kayak kita butuh merit tuh berapa banyak. Harus tabungnya berapa banyak. Bulan ini pokoknya tabungan harus sudah sekian. Doanya ke Tuhan, Tuhan aku sudah punya rencana, lancarin ya. Terdengar baik Bapak Ibu, tapi seharusnya Tuhan aku punya rencana. Tapi aku tahu kalau rencanamu adalah yang terbaik. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, walaupun kamu doa dan gak dijawab sama Tuhan, rencana Tuhan tetap yang terbaik Bapak Ibu. Amin. Makanya sifat pelayanan yang ketiga yang baik menurut saya adalah, next slide. Percaya dengan setiap perancangan Tuhan. Bapak Ibu, Roma 8 ayat 28 aku bacain sama buat Bapak Ibu semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Bapak Ibu. Ini ayat yang favorit banget ya. Ini kalau PKS gak hafal ayat ini, saya sarankan untuk hafalin. Karena di saat kamu gak tahu ngomong apa lagi untuk anak-anakmu, keluarin ayat ini. Dia lagi masalah berat, kamu gak tahu solusinya, kasih ayat ini gitu kan. Benar ya? Karena apa? Karena kan kita kalau kita baca secara eksplisit ya Bapak Ibu ya. Ini tuh kesannya kayak, Tuhan aku sakit. Tuhan belum sembuhin, tapi aku percaya di background Tuhan Yesus sedang bekerja untuk menyembuhkan penyakitku. Benar ya? Ini kan ayatnya seperti itu yang ngomongnya ya. Yang kadang kita suka nggak tahu Bapak Ibu, ada lanjutannya yang nggak dibaca. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, siapa yang percaya di sini kita adalah anak-anak pilihan Allah? Amin. Mantap nih semua pelayanan Allah. Nggak enak nih lanjutannya. Mereka juga ditentukannya, kita yang tadinya ngakunya dipilih Allah, ditentukan Allah dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Supaya Allah menjadi anak yang pertama, supaya Allah jadi yang pertama di hidup kita. Bapak Ibu, Roma 8 ayat 28 tuh gak berkata pada saat kita sakit, kita berdoa, Tuhan sedang bekerja untuk menyembuhkan kita, bukan. Roma 8 ayat 28 itu berkata Bapak Ibu, pada saat kita sakit, di belakangnya Tuhan sedang bekerja supaya dari penyakit kita itu, kita menjadi serupa dengan Allah. Tidak ada statement yang menyatakan kamu akan sembuh. Tidak ada statement yang menyatakan masalahmu akan selesai. Tidak ada statement, saya tuh waktu pertama kali dengar ayat ini ya, Tuhan Yesus saya gak punya rumah Tuhan, berikan saya rumah gitu kan, saya mau berlayanan gitu kan ya. Tapi kalau Tuhan bilang kamu gak punya rumah di bumi sampai kamu meninggal pun, itu berarti rencana Tuhan supaya kita serupa dengan Allah. Amin. Amin ya. Gak enak emang lanjutannya. Tapi Bapak Ibu supaya kita lebih jelas lagi soal Roma 8 ayat 28. Aku hari ini pengen ngajak pasanganku Claudia untuk maju ke depan. Kita pengen dengar kesaksiannya Claudia hari ini ya.
Oh iya, pegel. Habis main badminton dia pegel ya. Iya, nih, silakan. Oh ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Oh ya, saya mau sedikit kesaksian, melanjutkan dari yang tadi Januar juga ada kesaksian mengenai apa? Oh, mengenai pernikahan. Ya, jadi tadi yang waktu Januar sempat sampaikan beberapa bulan dari kita jadian, saat itu kan kita sudah punya target, kita tahu bahwa untuk menikah dan kita mau menabung. Tapi saat itu kondisinya itu berarti di akhir 2022 ya. Jadi kondisinya waktu itu dalam pekerjaan saya juga semakin berat dan singkat cerita saya memutuskan untuk resign, untuk mundur dari pekerjaan. Nah dengan saat itu juga sudah berdoa dan sudah minta tanda dan memang sudah ada tanda gitu, oke mundur. Dan kiranya waktu kita kira gitu ya, saya kira 1 bulan, 2 bulan udah ada dapat kerja lah gitu kan. Ternyata berbulan-bulan gitu ya, berdoa gak ada jawaban sama sekali dari Tuhan. Tidak ada pekerjaan baru yang datang. Padahal saat itu kondisinya adalah kita sudah komitmen untuk menabung untuk menikah. Jadi berdoa dan saya satu sisi merasa bahwa itu Tuhan lagi proses gitu. Tahu banget. Tapi ya secara teori di kepala tahu, di hati tahu, tapi memang pada saat pelaksanaannya memang ternyata tidak semudah yang kita tahu. Singkat cerita 5 bulan berlalu dan Tuhan jawab saat itu dapatlah kerja. Dapat kerja di pertengahan tahun lalu dan kita kira waktu itu sudah jawaban Tuhan yang terbaik, ternyata baru 3 bulan bekerja terus saya diputus pekerjaannya. Jadi baru seneng nih, baru happy lah. Ternyata balik nganggur lagi. Nah di situ yang proses itu yang berikutnya yang saya ngerasa paling berat. Satu sisi saya bertanya kepada Tuhan, ini maksud Tuhan apa? Gitu ya. Tapi seperti nggak ada jawaban apapun dari Tuhan. Saya mengira kalau aku kira ada contekan. Bukan. Ya. Kami sadari sebenarnya dalam rumah tangga kami ini banyak KDRT, komedi dalam rumah tangga. Bukan kekerasan ya kan, banyak komedi. Ya, jadi selanjutnya pokoknya total itu 7 bulan saya nganggur lagi. Jadi total di tahun kemarin itu diproses Tuhan selama 1 tahun full. Gitu ya, dalam prosesnya sangat tidak mudah karena yang bikin gak mudah ini kan, apalagi kalau kita orang-orang yang sudah melayani Tuhan, satu sisi di otak kita tuh kita tahu bahwa Tuhan yang kita layani Tuhan yang baik gitu ya. Tapi melihat kenyataan hidup yang di depan kita berbeda dari yang kita harapkan, wah di situ iman diuji gitu ya. Jadi sampai saya naik turun, nanti ada kalanya kita semangat gitu kan, tapi ada kalanya kita ngedown gitu kan. Apalagi misalkan kita semangat, misalkan udah Sabtu kan youth, wah semangat, ada ibadah ketemu teman-teman, Minggu ibadah dikuatkan. Begitu masuk ke Senin, kan semua orang kerja, saya nganggur. Wah itu seperti hari-hari yang sepi gitu kan. Temen ngobrol gak ada gitu kan, wah itu benar-benar diuji banget. Bahkan di dalam hubungan kita pun saya sampai jadi merasa rendah diri dan sebagainya. Pokoknya kayak gak pernah mengalami proses seperti itulah. Naik turun, dari yang paling kuat sampai yang gak kuat, nanti kuat lagi, ngedown lagi. Sampai satu titik di sekitar awal tahun ini, saya benar-benar ngedownnya parah yang berbulan-bulan. Akhirnya saya bilang, oke, saya stop baca firman, berdoa, oke lah. Jadi saya berhenti berdoa, berhenti firman, tapi tetap datang ibadah, datang melayani dan sebagainya. Tapi memang terasa hambar gitu kan. Jadi saya benar-benar kayak tanya sama Tuhan, Tuhan ini Tuhan mau lakuin apa? Oke Tuhan terserah dah. Jadi pas udah ngedown gitu, kurang lebih sekitar 2 bulan, wah itu rasanya kering banget ya. Kita aja kalau yang beberapa hari
1 minggu 2 minggu aja rasanya udah gak enak banget gini. Ini kayak bener-bener udah tandus, bener-bener tidak ada kehidupan. Jadi ketika sampai saat itu jadi saya kembali lagi, jadi cuman saya capek kan. Jadi saya bilang ke Tuhan, aduh Tuhan, aduh gimana nih ya. Kayak ngerenung sendiri kan, karena banyak waktu merenung. Saya merenung, saya percaya Tuhan gak ada jawaban. Saya lari dari Tuhan, saya kecewa sama Tuhan juga gak ada jawaban gitu. Jadi mau gimana nih, aduh hidup mau gimana nih, aduh bingung kan. Jadi akhirnya saya memutuskan, sampai saya nggak tahu waktu itu saya mimpi atau apa gitu ya. Atau waktu itu saya lagi berdoa yang sungguh-sungguh, jadi saya dapat seperti impresi adalah saya seperti kayak berdiri di satu lapisan es gitu. Tapi esnya tipis banget, terus jadi saya kayak jatuh keprosok ke dalam gitu. Jadi saya ngerasa udah di dalam benar-benar sudah terjatuh. Dan Tuhan ternyata ingatkan saat itu bahwa ternyata selama ini saya taruh kebanggaan saya dalam pekerjaan gitu ya. Saya merasa bahwa ini tanpa saya sadari, saya sudah sekitar 9 tahun lebih gitu bekerja. Saya nggak sadar bahwa saya bangga saya bisa bekerja, dan tanpa sadar kesombongan sudah masuk ke situ gitu. Dan jadi ketika itu hilang semua, itu seperti kayak seakan-akan hidup saya runtuh gitu saat itu. Padahal dibilang saya kelaparan, enggak, ada makanan di rumah gitu ya. Masih punya rumah, bersyukur gitu maksudnya. Dan dalam hubungan juga Januar tidak ada perubahan dan sebagainya gitu. Bahkan sampai satu saat saya waktu itu sangat terharu, jadi waktu itu sampai Januar pernah ngomong ke saya gitu kan. Saya masih ingat gitu, jadi kadang saya kalau lagi ingat bisa terharu sendiri gitu. Pak Januar bilang kalau misalkan sampai kita menikah pun kamu tidak dikasih pekerjaan. Karena waktu itu benar-benar udah tinggal hamin 5 bulan atau 6 bulan gitu. Dari menikah, kalau misalkan Tuhan tidak memberikan pekerjaan, ya udah nggak apa-apa kamu jadi ibu rumah tangga. Saya nggak masalah gitu. Jadi dan saat itu saya tahu bahwa tadi Januar bilang dia orang yang memplanningkan sesuatu, dia merencanakan segala sesuatu. Saya juga orang yang planning orangnya. Habis dari A ke B, B ke C, C ke D gitu. Jadi tipe orang yang misalkan saya lagi sikat gigi nih, saya udah mikir habis ini ntar habis ini saya mau ngelakuin apa, habis itu saya mau ambil apa gitu. Tapi sambil sikat gigi gitu. Jadi maksudnya otaknya nggak di situ. Sering ya mungkin ada yang kayak begitu. Karena pikirannya jauh gitu. Jadi dengan hal ini Tuhan kacaukan semuanya. Dan bersyukurnya saat itu adalah saat itu jadi saya banyak gak bisa cerita, banyak tertutup lah karena saya malu. Aduh Tuhan apa yang mau kesaksian kayak gini kan, kalau endingnya belum baik gitu ya. Nah sekarang udah bisa kesaksian karena endingnya udah baik gitu. Karena ternyata sekarang udah tahu gitu rencana Tuhan gitu ya, puji Tuhan. Oh ya jadi puji Tuhan ya Tuhan. Jadi saat itu saya bilang saat itu pas saya bilang saya berserah, oke Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan baik. Setelah 1 tahun, saya butuh 1 tahun untuk saya bisa bilang, oke, saya percaya bahwa Tuhan baik. Apapun rencana Tuhan, saya percaya. Gitu juga Januar. Jadi saat itu ketika saya ngomong gitu ke Tuhan, singkat cerita nggak lama Januar dapat mimpi, kayak mimpi maksudnya apa? Kita jalan dari 2 lorong yang berbeda, terus tiba-tiba kita nyampe di satu pintu yang sama ya. Gitu. Jadi maksudnya tadinya Tuhan bilang, kamu masing-masing diproses dulu. Sekarang prosesnya udah selesai, nah kamu udah siap masuk ke pernikahan waktu itu. Pokoknya akhirnya kurang lebih gitu. Jadi gak lama dari situ, 1 minggu dari saya bilang saya berserah Tuhan, tiba-tiba ada panggilan untuk pekerjaan itu. Padahal sama ini 1 tahun itu saya udah jungkir balik, mengalami banyak penolakan gitu ya. Tapi ternyata memang Tuhan Yesus itu baik gitu. Dan apa konklusinya ya? Ya aku tambahin ya Bapak Ibu ya. Jadi bahkan ya boleh. Terima kasih sayang sudah boleh duduk. Berikan tepuk tangan buat Claudia. Jadi apa konklusinya? Iya Bapak Ibu. Bahkan di saat terakhir kita memutuskan untuk itu kita ada doa dulu. Bilang sama Tuhan. Tuhan akhirnya kami sadar apa yang Tuhan mau proses dalam hidup kami. Claudia dengan tipisnya, dia menaruh pengharapannya, dia menaruh selama ini pride-nya ternyata di pekerjaan dia. Cuman perlu waktu beberapa menit saja tuh Tuhan langsung kayak udah hancur gitu hidupnya. Gara-gara taruh pengharapan di pekerjaan. Saya pun juga sama tadi yang di poin kedua saya ngomong, saya bilang sama Tuhan, ini rencanaku Tuhan, rencanaku sudah yang paling terbaik.
Orang yang planning ya Bapak Ibu ya. Kalau rencananya bergeser sedikit ya, itu stresnya bukan main Bapak Ibu. Saya sampai nanya, aduh apa sebenarnya tuh Tuhan gak pengen saya nikah. Atau sebenarnya kayak, aduh apa dia pasangan yang tepat dan segala macam. Syami sama Ko Aling tuh udah jadi saksi hidup kami berdua dah pokoknya. Tapi Bapak Ibu, seperti semudah itu Tuhan memproses kita. Semudah itu juga Tuhan bisa membalikan keadaan kita Bapak Ibu. Amin. Karena pada saat itu aku udah doa sepakat sama Claudia. Claudia, pekerjaan yang ini terakhir. Kalau kamu gak keterima, itu kata-kata yang tadi dia ngomong. Kalau kamu gak keterima udah gak apa-apa, kamu gak usah cari kerja lagi. Kamu jadi berumah tangga aja. Gitu kan. Dari semua interview pekerjaan yang sekarang dia dapat adalah pekerjaan yang dia paling gak pede. Pekerjaan yang dia ngerasa, kok aku bisa ya keterima di sini ya. Bahkan waktu interview aja aku gak yakin aku masuk. Tapi Bapak Ibu bahkan sampai sekarang dia masuk pekerjaan ini, dia sangat enjoy pekerjaan di sini. Bahkan dia dapat lebih dari apa yang dia pikirkan. Itulah cara Tuhan kita bekerja Bapak Ibu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi Roma 8 ayat 28 tuh bukan soal menjawab doa. Tapi Roma 8 ayat 28 itu adalah soal untuk memproses kita menjadi serupa dengan Allah. Akhirnya saya sadar, ternyata rencana Tuhan ada rencana yang terbaik. Aku gak boleh bergantung sama rencanaku. Claudia sadar, ternyata pekerjaanku bukanlah tempat aku berpijak yang baik. Kan kata Tuhan, ya tempat kita membangun rumah adalah firman Tuhan. Melakukan firman dan mendengar firman dan melakukannya gitu kan. Dasar yang kokoh. Itu hal yang mungkin Bapak Ibu punya prosesnya masing-masing. Aku nggak tahu nih apa yang mungkin selama ini tanpa kita sadari karena kita berdua sama-sama melayani, sama-sama pikir kayak ya hidupku sudah oke gitu. Hidupku sudah fine-fine aja nih, pelayanan udah lancar, pekerjaan lancar, ayo udah kita nikah gitu kan. Tapi ternyata Tuhan tahu kedalaman hati kita, dia tahu kekurangannya apa. Sehingga Tuhan tahu yang harus diproses dalam hidup kita apa. Amin. Itulah Bapak Ibu pada saat kita melayani Tuhan. Aku percaya kalau firman hari ini mungkin bukan yang pertama yang Bapak Ibu dengar. Karena firman tentang pelayanan itu firman yang cukup general ya. Ya semua orang mungkin pernah menyampaikan Bapak Ibu. Tapi hari ini saya percaya ada pesan Tuhan yang mau disampaikan ke Bapak Ibu. Entah itu arti melayani, atau mungkin ada yang tersinggung di bagian tentang selama ini ternyata aku pembantu Tuhan bukan pelayannya Tuhan. Atau mungkin ternyata sikapmu dalam melayani masih belum benar nih. Kamu mungkin masih gak mau bayar harga, atau mungkin masih belum menjadikan Tuhan yang terutama. Atau mungkin di saat kamu datang ke rumah Tuhan melayani, di hatimu masih gak percaya sama rencana Tuhan yang sedang bekerja. Apapun itu bentuknya Bapak Ibu, aku percaya kalau Tuhan akan membenarkan setiap motivasi yang salah. Amin. Dan aku percaya Tuhan pun punya reward untuk setiap pelayan-pelayan di tempat ini. Amin. Ya kita mau tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan. Ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau firman-Mu hari ini sudah selesai disampaikan. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami diingatkan tentang pelayanan kami. Kami minta maaf Tuhan kalau misalkan selama ini melayani, ternyata kami bukan seorang pelayan Tuhan. Ternyata kami hanya cuma pembantunya Tuhan. Maafin kami Tuhan kalau misalkan mungkin ada beberapa daripada kami yang masih hitung-hitungan sama Tuhan. Masih berkata buat apa sih aku bayar harga buat Tuhan. Sementara Tuhan sudah begitu sayangnya sama kami. Tuhan udah bayar harga dengan harga yang termahal. Dan sekarang kami mau berkata Tuhan kalau Engkau cukup buat hidup kami. Kami minta maaf Tuhan kalau terkadang kami gak jadiin Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Kami masih ada kesombongan, kami masih pakai pemikiran diri sendiri. Kami bahkan gak pernah tanya Tuhan dalam hidup kami harus ngapain. Kami diemin Tuhan.
Biarlah Tuhan hari ini kami mau bertobat. Kami mau ikut sertakan Tuhan dalam planning hidup kami. Bahkan dalam pelayanan kami pun kami mau tanya Tuhan, Tuhan, hari ini aku bisa apa untuk Tuhan? Inilah aku pelayanmu Tuhan, pakailah aku. Kami mau belajar percaya Tuhan untuk setiap rencanamu. Dan seperti lagu sebelum firman tadi, kami mau bilang Engkaulah satu-satunya Tuhan sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, firman-Mu setelah selesai disampaikan. Biarlah Tuhan setiap benih yang sudah ditabur tidak akan menjadi sia-sia Tuhan. Bahkan aku percaya Tuhan setiap benih yang ditabur masuk ke dalam kedalaman hati kami. Dia berakar, dia bertumbuh, bahkan dia berbuah. Dan aku mau tutup firman hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan.